Hai guys, ada 10 jenis pondasi yang umumnya direkomendasikan dan yang harus diketahui di dalam dunia bangunan. Rencana pondasi yang kuat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa bangunan tersebut aman, stabil, dan tahan lama. Terdapat beberapa macam pondasi yang dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kategori pondasi dalam dan kategori pondasi yang dangkal. Pondasi dangkal adalah salah satu bentuk pondasi yang biasa digunakan dalam pembangunan rumah. Pondasi rumah dangkal biasanya dibangun pada kedalaman tanah dangkal tidak lebih dari 3 meter, kira-kira sepertiga dari lebar alas pondasi. Alas ini dapat digunakan untuk menopang rangka bangunan yang tidak terlalu berat atau tinggi pada tempat dengan kondisi permukaan tanah yang keras ataupun stabil. Jenis-jenis pondasi dangkal. Pondasi tapak. Pondasi tapak digunakan untuk menopang titik beban tunggal sebuah bangunan. Pondasi tapak biasanya dibangun dalam pola bertingkat untuk menopang beban berat yang berasal dari kolom. Sangat ideal untuk bangunan yang berdiri di atas tanah lunak. Pondasi umpak. Jika kamu ingin rumah yang tahan terhadap guncangan gempa, maka pilihlah pondasi umpak. Sistem yang ada pada pondasi ini dapat membantu menyelaraskan bangunan dengan guncangan, sehingga tiang bangunan tidak akan patah meskipun ada gempa. Pondasi umpak diletakkan di atas permukaan tanah yang telah dipadatkan atau dikeraskan dengan batu kali dan slope sebagai pengikatnya. Pondasi jenis jalur. Jenis pondasi bangunan ini relatif murah, tidak sama seperti jenis pondasi lainnya. Pondasi jalur dikenal juga sebagai pondasi memanjang. Biasanya digunakan untuk bangunan dengan beban memanjang. Umumnya, jenis pondasi rumah ini dibuat dengan kolom memanjang yang berbentuk trapesium atau persegi. Jenis pondasi jalur ini biasanya dibangun dengan campuran pecahan batu, batu kali, dan cor beton tanpa tulang. Pondasi rakit. Bentuk pondasi rakit ini memiliki keunggulan dapat digunakan pada kondisi tanah yang lunak, atau bahkan pada bangunan dengan jarak kolom yang sangat dekat ke segala arah. Dengan demikian, telapak sisi-sisinya pun akan sejajar. Pondasi rakit atau rough foundation biasanya digunakan untuk menampung beban di area yang luas agar lebih menyebar. Biasanya, detail pondasi rakit ini disusun dari plat beton besar dengan beberapa jalur kolom-kolom bergaris sesuai permukaan tanah. Pondasi rakit terdiri dari plat beton bertulang yang digunakan pada tanah lunak atau longgar yang daya tahannya rendah. Pondasi tikar. Pondasi ini dirancang untuk mendistribusikan beban struktur ke wilayah yang lebih luas. Penggunaan pondasi bangunan jenis ini biasanya dilakukan dengan adanya beban kolom atau beban struktur lainnya yang saling berhubungan. Pondasi sumuran. Pondasi sumuran atau cyclop beton adalah pondasi berbentuk bulat seperti sebuah sumur yang menggunakan beton selebar 60-80 cm sebagai diameternya pada kedalaman 1-2 meter di dalam tanah. Setelah itu, pondasi sumuran diisi coran beton yang dicampur dengan batu kali dengan tambahan elemen pembesian di atasnya. Pondasi Strauss pile. Pondasi Strauss pile merupakan jenis pondasi yang dibuat dengan cara mengebor dan menggali tanah secara manual. Alat bor yang digunakan sendiri adalah alat bor auger manual yang dibantu pengoperasiannya oleh manusia. Kekurangan utama dari pondasi Strauss pile yaitu batas kedalaman serta diameternya yang tidak bisa begitu dalam. Batas kedalamannya hanya berkisar 4-10 meter dan batas diameternya hanya berkisar 20-30 cm. Pondasi ini lebih cocok digunakan untuk hunian atau bangunan hingga maksimal 3 lantai. Pondasi dalam. Pondasi dalam dibuat dari permukaan tanah hingga kedalaman tertentu. Daya dukung suatu pondasi dipengaruhi oleh beban struktur dan kondisi permukaan tanah saat pondasi dalam digunakan. Berikut adalah jenis pondasi kategori dalam, diantaranya adalah pondasi tiang pancang. Jenis pondasi tiang pancang merupakan suatu konstruksi pondasi
yang mampu menahan gaya-gaya ortogonal terhadap sumbu tiang dengan cara menyerap tekukan. Keunggulan pondasi jenis tiang pancang adalah kita akan mendapatkan beton mutu terjamin karena dibuat dengan sistem pabrikasi. Selain itu, pondasi tersebut juga dapat mencapai daya dukung tanah yang paling keras tidak hanya dari ujung tiang, tetapi juga dari lob sekitar tiang. Pondasi ini juga dapat digunakan jika tanah memiliki daya dukung yang memadai untuk menopang berat bangunan dan semua beban ditampung di dalam lapisan pada permukaan tanah dengan kedalaman lebih dari 8 meter. Tujuan penggunaan pondasi bangunan berjenis tiang pancang adalah untuk menggeser atau melewatkan beban dari konstruksi di atasnya ke lapisan tanah keras yang sangat dalam. Pondasi bore pile atau caisson. Caisson adalah sebutan lain untuk bentuk pondasi bore pile. Jenis pondasi ini biasanya dibangun dengan cara mengebor permukaan tanah, memasukkan besi ulir, dan mengecor pondasi tersebut. Pondasi caisson atau bore pile dicor melalui lubang galian yang sudah dibor. Sistem pengeboran sendiri bisa dilakukan dengan cara manual ataupun pengeboran dengan sistem hidrolik. Yang terakhir adalah pondasi piers. Pondasi piers dibuat dengan cara memasang struktur pondasinya ke dalam galian tanah. Keuntungan dari jenis pondasi ini ada pada biayanya yang jauh lebih murah dibandingkan memasang jenis pondasi terusan. Bentuk pondasi piers biasanya terbuat dari beton precast dalam bentuk persegi panjang atau berbentuk bulat dalam berbagai ukuran dan bentuk sesuai dengan kebutuhan. Ya, demikianlah 10 jenis pondasi yang umum digunakan di dunia konstruksi. Semoga menambah wawasan kita semua. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di tayangan selanjutnya. Bye-bye.